Langkah politik keluarga Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 semakin terang benderang. Majunya Gibran dalam Pilpres diikuti dukungan oleh keluarganya. Mereka kompak mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Satu-satunya yang tidak menunjukkan dukungan secara terang-terangan adalah Jokowi. Konsekuensinya sangat besar. Majunya Gibran dan dukungan anggota keluarganya memunculkan percikan politik. Pasalnya, saat itu Gibran masih menjadi kader PDI Perjuangan. Begitu pula dengan Bobi saat menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Langkah politik keluarga Jokowi ini tentunya tidak diambil secara serampangan. Tampaknya dari keluarga Pak Jokowi sudah nothing tulus. Seolah kemudian tidak ada beban, apakah mau dipecat atau tidak dipecat oleh PDIP, tampaknya mereka sudah cukup firm, yakin untuk tetap melaju dalam kontestasi Pilpres di 2024 mendatang. Dan semua itu tentunya bukan sebuah langkah yang sifatnya spekulatif, tetapi tentu betul-betul sudah dipertimbangkan secara matang, sudah disimulasikan, sudah diperhitungkan bagaimana risiko dan juga konsekuensi dari pilihan politik untuk meletakkan Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Kalau tiba-tiba orang luar, dinamika ini membuat PDIP seperti makan buah si malakama. Situasinya semakin rumit karena Presiden Jokowi masih berstatus sebagai petugas partai. Selama ini PDIP tak pernah mentoleransi kader atau keluarganya yang tidak tegak lurus pada keputusan partai. Kita bisa mencermati kalau masing-masing pihak, baik dari keluarga Pak Jokowi sendiri atau dari pihak PDIP sifatnya mengambangkan, maka keduanya sedang bersiasat. Tetapi kalau misal kemudian ada salah satu pihak, misalnya dari PDIP, mencoba untuk bersikap tegas sesuai dengan aturan hukum dan juga konstitusi partai untuk mengambil titik pisah pemberhentian terhadap pihak-pihak terutama dari lingkaran keluarga Pak Jokowi yang langkah dan juga keputusan politiknya berbeda dari aturan yang ada di PDIP, maka disitulah kemudian kita bisa baca titik pisah dari PDIP dengan keluarga Pak Jokowi. Titik pisah PDIP dengan keluarga Jokowi akan memunculkan pertanyaan mengenai posisi PDIP dalam pemerintahan. Mengacu pada sejumlah peristiwa politik internasional, suatu hal yang wajar ketika partai politik mencabut dukungan bagi pemerintah. PDIP harus berpikir ulang secara matang apakah dia harus mencabut dukungannya sekarang ataukah diambangkan dulu. Kalau kita mencermati per hari ini, tampaknya PDIP akan mencoba untuk mengambangkan dulu sambil menanti hasil dari dinamika politik yang ada dan untuk melihat bagaimana kemudian tren di arah putaran pertama Pilpres di 2024 mendatang. Setelah itu, kalau misal kemudian PDIP memungkinkan untuk melakukan evaluasi secara total, maka kemudian tidak menutup kemungkinan kalau misal kemudian titik pisah itu semakin merenggang, maka nanti di 2024 di ujung perjalanan pemerintahan Jokowi,
barangkali PDIP akan menjadi salah satu kekuatan terbesar untuk berhadapan-hadapan dengan pemerintahan Jokowi itu sendiri. Lalu, di mana posisi Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 nanti? Dalam diri Joko Widodo ada ranah privat dan ranah publik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 299 juga memberikan hak pada presiden dan wakil presiden untuk mendukung paslon tertentu. Mereka bahkan diperbolehkan untuk berkampanye. Namun, ketika menggunakan ranah privatnya, presiden harus menanggalkan instrumen kekuasaan. Ketika kemudian presiden atau wakil presiden melakukan kampanye atau memberikan dukungan politik, maka betul-betul harus menanggalkan instrumen kekuasaan negara yang dia pegang. Yang melekat dalam konteks itu hanya fasilitas protokoler, kesehatan, dan juga keamanan yang melekat pada diri presiden atau wakil presiden. Selebihnya, maka kemudian betul-betul diharapkan netralitas kekuasaan negara itu yang diharapkan. Problemnya adalah apakah kemudian Pak Jokowi bisa menggaranti, memberikan jaminan bahwa dia akan netral atau tidak. Rakyat tentunya berharap pemilu 2024 nanti berlangsung sesuai aturan dan berjalan secara elegan. Pilpres yang damai dan jujur akan menghasilkan pemimpin yang dicintai dan membawa Indonesia ke gerbang kemakmuran.